Hai, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja ya, karena kondisiku sedang tidak baik-baik saja. Cie. Tapi aku akan terus ceria untuk membawakan membawakan acara ini, show Mela Show ya. Untuk pembacaan malam ini adalah yang terkunci hatinya padamu. Jadi tema kita tuh ya bolak-balik aja sih, realistis. Kalau namanya tarot tuh ya temanya muter-muter aja. Jadi nggak ada yang kayak ya kadang-kadang kita punya tema juga dipakai, itu pun tidak apa-apa ya kan. Ya pasti membacanya harus orisinil ya, bacaannya harus beda. Di sini aku ingin membacakan yang terkunci hatinya padamu. Oke, sebelum aku membacakan ini, aku ingin semprot-semprot dulu nih Le Aura ya. Tapi Le Aura teman-teman hanya bisa dikirim ke Indonesia aja. Nah, untuk kalian yang di luar negeri, kalian harus punya agen pengiriman yang sampaikan ke kalian di sana ya. Jadi misalnya ada kan kalau di Hong Kong Indo Express. Nah, kalian bisa titip tuh sama orang Indo Express. Jadi kita kirimnya ke Indo Express, bukan ke kalian langsung ya. Masalah pengiriman dari Indo Express ke Hong Kong itu urusan kalian ya. Kalian hanya dibebankan tarif lokal. Karena kenapa? Bea cukai teman-teman ya. Aku nggak mau banyak refund, aku nggak mau banyak barangku yang hilang soalnya, karena barangku nggak kembali. Oke, kita fokus ke pembacaan malam ini yang terkunci hatinya padamu. Yang pasti dia memiliki energi maskulin ya, energi maskulin sudah kelihatan. Orang yang terkunci hatinya padamu adalah orang dengan sosok dewasa. Kemudian dia ini juga adalah tulang punggung keluarga ya, dia bisa jadi anak pertama. Kemudian dia ini selalu ingin ada namanya perubahan-perubahan dalam hidup. Saat ini dia sedang memperbaiki keuangan. Bisa aja dia banting setir. Tadinya dia mungkin kerjanya di sebuah institusi ternama. Terus tiba-tiba banting jadi koki masak misalnya gitu ya, punya restoran kecil-kecilan. Atau tadinya dia kerja jadi kepala cabang, tiba-tiba kerjanya di yayasan. Nah, mungkin ada penurunan, ada kenaikan ya. Ini tergantung dari kondisi kalian. Yang pasti di sini dia tetap terus berusaha untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Orang yang terkunci hatinya dengan kamu adalah dia di sini sosoknya adalah lebih tua, dan dia ini adalah orangnya lembut. Walaupun dia laki-laki, walaupun dia maskulin, walaupun dia wanita, dia tetap adalah orang yang lembut. Dia punya karakter yang kuat. Dia tuh suka kasih kayak apa namanya ya? Kamu kenal sama dia nih kayak belum begitu. Kalau dibilang lama sih memang ada yang udah lama, cuman kayak belum begitu kenal semuanya gitu loh. Yang kamu tahu informasi tentang dia tuh ya dari kata-katanya dia, tapi kamu belum melihat lebih dalamnya dia lebih lanjut. Yang pasti dia nih adalah orang yang menyenangkan kalau menurut aku ya. Kemudian di sini dia itu orangnya juga sering banget memberikan update-update melalui chatting, nanyain kabar kamu ya, atau melalui media sosial. Kemudian yang aku lihat di sini dia itu memiliki harapan masa depan. Jadi dia tuh memiliki tekad, dia memiliki keyakinan bahwa masa depannya itu akan cerah bersama dengan diri kamu. Yang aku bisa cek di sini adalah memang orangnya itu pemikirannya tua, konvensional, tergolong old school. Mungkin dia bukan orang yang teknologi banget ya, cenderung konvensional ya. Mungkin kamu kalau lihat dari penampilannya ada sedikit classy. Dia mungkin lebih senang membaca buku daripada dia ngelihat e-book ya. Kalau aku juga lebih senang membaca buku. Terus dia jauh pengalamannya lebih tua daripada kamu. Kemudian yang dia inginkan sekarang ini fokusnya adalah kepada pekerjaan. Mungkin ada masalah ekonomi yang dia harus selesaikan. Dan ini biasanya adalah masalah dari ibu. Kenapa? Karena ada kartu bear ya.
kartu bear tuh sosoknya sosok ibu, dan di sini ingin ada progres. Mungkin dia sama ibunya sekarang, dia sayang sama ibunya. Kemudian di sini ada kartu clover, key, dan man ya. Aku bisa bilang orang ini cukup spontanitas ya dalam menuangkan ide dan lain-lain. Dia tidak pernah mau lama-lama dalam menyelesaikan sesuatu. Buat dia hasil adalah yang terpenting. Jadi dia itu berfokus pada hasil. Dan di sini kalau saya lihat dari kondisinya juga ada clover, key, man, itu lebih kepada dia senang solusi yang cepat, solusi yang realistis, solusi yang cepat. Dan orang ini bukan orang yang banyak halusinasi dan delusi ya teman-teman. Jika dia mengatakan sibuk, ya artinya dia tidak memprioritaskan kamu dalam kehidupannya. Dia lebih fokus kepada pekerjaan daripada untuk masalah romansa. Iya, namanya manusia. Dia ini menjadi manusia seada-adanya dia aja gitu loh. Nggak bisa kamu paksa dia untuk apakah dia membayangkan aku ya, memikirkan aku 24 jam nonstop. Enggak. Aku jawabnya realistis. Aku juga begitu kok. Kalau misalnya memang ada waktunya mikirin pacar, ya sama pacar. Kalau lagi sibuk, apalagi ngurusin duit, wow, tidak ada itu namanya cinta ya. Yang aku bilang di sini, dia cukup stres ya dengan hubungan terdahulunya. Kalau aku bisa lihat, mungkin dia duda atau janda bisa jadi, atau dia pernah gagal menikah. Yang pasti dia cukup stres dan cukup ingin pergi dalam satu komitmen. Aku bilangnya mungkin dia baru kelar, dia baru jadi duda baru, kinduran, duda keren. Atau apa kalau janda keren apa ya? Jentik kali ya. Janda cantik. Terus karena gini, dia tuh punya trauma dalam satu relationship yang menurut aku sih dia cukup apa ya, cukup mengena dan cukup aku bisa bilang traumatik ya, bisa dibilang traumatik. Kenapa? Karena di sini dia tuh energinya adalah pengen cepat ya, karena stres banget nih. Mais itu semacam kayak ada tekanan pada diri sendiri dari pernikahan ya, dalam satu komitmen atau hubungan. Menurut dia komitmen itu adalah sisi yang sakral teman-teman. Jadi dia tuh kayak sudah punya traumatik dalam satu koneksi yang sakral, dan itu mungkin dia menyalahkan diri sendiri. Mungkin nggak cuman dari pihak dari pasangannya, tetapi juga dia menyalahkan dirinya. Makanya kalau sekarang dia juga tidak sama sekali bukan bergeming ya, maksudnya agak nanti ya kebersamaan itu akan ada ya, kamu harus menunggu. Kenapa? Karena orang sekarang itu mendingan kita terkoneksi deh, tapi daripada kita menyatu dulu tapi secara ekonomi mungkin belum stabil, secara fondasi juga belum cukup ya. Jadi dia nih baru approach kamu sih, aku ngelihatnya kayak approach aja gitu. Maksudnya dia suka dengan kamu, dia berusaha untuk all out sama kamu, dan ini baru-baru aja nih dia sering kayak memberikan kata-kata pujian sama kamu, memberikan harapan-harapan sama kamu. Padahal sebetulnya memang dia pengen sedalam itu sih, pengen memiliki sebuah jadi gitu loh. Nah, energi keseriusannya bagaimana? Kalau aku lihat ini ada kartu Temperance dan ada kartu Seven of Swords ya. Jadi gini, energinya ini masih menunggu teman-teman ya. Karena kenapa? Dia tidak mau terburu-buru, tidak mau. Ketika dia datang sama kamu, dia kayak pengen menyelesaikan sesuatunya, tapi sesuatunya itu tidak melibatkan kamu. Mungkin urusan dia dengan yang lain, urusan pernikahan atau apapun ya. Dan aku ngelihat di sini cukup memerlukan satu trik atau satu solusi bagaimana dia menyelesaikan dulu hubungan dengan yang sebelumnya, baru dia bisa all out sama kamu. Jadi kalau aku bilang di sini ada beberapa kondisi yang mungkin dia nggak bisa katain sama kamu, nggak bisa ngomong sejujur-jujurnya sama kamu.
mungkin terkait dengan masa lalunya dia, dengan kondisi dia, mungkin nih ada yang mantan playboy, mungkin ada yang hubungan dia dengan pasangannya nih sudah mau cerai berai tapi dia belum resmi untuk memutuskan, ya kan? Terus masih ada hal-hal yang masih diurusin lah, perintilan-perintilan yang menyebalkan itu. Karena jujur aja menikahnya gampang, kalau mau pisah itu susah teman-teman. Kalau di sini nggak kayak kita pacaran, putus ya udah bye gitu. Tapi kalau sudah menikah, aku ngerasain sendiri butuh waktu 2 sampai 4 tahun baru benar-benar selesai semuanya. Itu belum hak asuh anak dan lain-lain ya. Jadi kalau kamu di sini yang ya merasa cocok dengan kondisi-kondisi yang pasangan kamu tuh yang penuh dengan keraguan, penuh dengan harus menyelesaikan sesuatu, ya kamu harus berbesar dan bersabar diri, karena dia di sini akan mencoba mencari cara untuk menyatukan kalian berdua gitu loh. Ya walaupun caranya itu nyelip ya, itulah yang diupayakan ya. Terus yang terkunci hatinya padamu, apa sih the big reason? Apa sih yang paling membuat dia itu bertahan sama kamu? Saya ngelihatnya di sini, kamu tuh ada energi yang menginginkan dia banget. Bahkan kamu tuh ngebantu dia nggak nanggung-nanggung ya. 6 Pentacles itu adalah kamu memberikan dia support, bisa berupa support materi ataupun support mental ya. Ini tergantung, kalian tuh saling memberi dan menerima. Mungkin kalau dia tidak bisa memberikan support materi, dia bisa memberikan support mental sama kamu sebagai kalau aku bilang sebagai apa? Sebagai psikolog kamu, mungkin psikiater kamu ya, secara mentali. Karena kan orang tuh lebih nyaman ngomong sama kekasih kan daripada ngomong sama aku, misalnya tarot reader, ngomong sama psikiater ya kan. Nah di sini kalau aku lihat apa yang membuat dia itu, the big reasonnya dia terkunci hatinya sama kamu, karena dia tahu kamu sangat menginginkan dia. Kamu juga di sini tuh ada upaya yang jelas supaya hubungan kalian itu bisa bersatu. Dan di sini ada harapan-harapan yang menjadi satu big vision atau menjadi satu pandangan yang besar ya, supaya kalian itu bisa menyatu. Ada harapan yang positif, very very positif, kalian bisa bersama di sini. Itu yang dia yakini, bahwa hubungan ini tuh memang hubungan yang seimbang ya, selaras, dan kalian tuh memang rasanya dia tidak mau terpisahkan. Kenapa? Karena suka duka dia nggak lihat kamu dari materi, tapi kamu cukup membantu dia gitu ya. Tidak selalu kamu harus ngebantu dia, tapi secara materi, secara support, kamu tuh ngena banget ya. Mungkin kamu dengan sukarela kadang-kadang memberikan support materi, tetapi di sini kalau aku bisa bilang ya, bukan itu yang dia mau. Ya walaupun uang tuh juga penting teman-teman, tetapi bukan itu juga yang dia 100% mau. Dia di sini maunya memang pure sama kamu ya. Oke. Kedepannya kemungkinan apa aja sih yang bisa terjadi? Jika memang itu positif ya, ini kan engagement, maka hubungan kalian ini akan masuk ke level yang namanya level komitmen gitu loh. Suatu waktu aku bisa bilang kondisi ini akan membuat kalian tuh lebih growth, lebih terarah ya hubungannya. Tapi gini ya teman-teman, aku mau highlight sekali lagi, tarot itu bukan halusinasi. Kenapa? Kalau kamu di sini merasa terkoneksi dengan seseorang, minimal harus ada komunikasi dulu. Jangan sampai kamu nanya ke aku, pacar saya 25 tahun yang lalu tapi nggak pernah koneksi, gimana dia mikirin saya apa nggak? Hello, are you okay? Itu aja. Aku mau balikin lagi, tapi karena kalian udah bayar ya, aku pasti akan menjawab gitu loh ya. Segala sesuatunya pasti tidak ada yang perfect, seperfect kalian komunikasi dulu ya. Jadi jangan ada yang nanya ke aku hal-hal yang aneh-aneh.
Kalau mau nanya, kata dari yang junior aja, atau ada yang mensupport kamu. Kalau aku tidak mensupport dengan yang seperti itu, ya sorry, aku nggak mau buat mental orang rusak. Di sini ada kartu new love. Gini teman-teman, new love itu bukan berarti harus cinta baru, tetapi kamu merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari orang ini. Kamu tuh ngerasa kayak dia ini adalah orang yang segalanya. Cukup hanya dia saja untuk menggantikan posisi teman-teman kamu yang paling setia, menggantikan posisi orang tua kamu. Coy, amit-amit ya. Tapi jangan sampai loh kalian memilih pasangan dibandingkan orang tua. Itu bener, aku nggak setuju. Aku bisa ngamuk sama kalian dalam mimpi. Ya, jangan seperti itu. Ya, karena gimana pun orang tua kalau udah buat keputusan, misalnya kamu suka banget sama seseorang, kamu suka banget sama dia, tapi kalau misalnya dia tidak merepresentasikan sesuatu yang baik di orang tua kamu kan mikir, wow, ini nanti bagaimana. Jadi kalau saya bilang, cinta itu mematikan teman-teman. Ketika kamu suka semuanya, kamu akan lupa. Uang kamu bisa aja tersedot habis kalau kamu ketemu sama orang yang tidak benar-benar baik sama kamu. Kamu bisa miskin dalam satu hari karena kamu berikan segalanya. Kalau semuanya aku bilang butuh balancing, harus mikir pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran gara-gara pacaran uang kamu lebih habis. Untuk wanita-wanita di sini yang sebenarnya berkenalan dengan pria-pria di luar sana melalui sosial media, perlu di-highlight dan digarisbawahi bahwa kalau mencari pria yang stranger, someone stranger, harus memastikan dia kerja di mana dan harus ada pertemuan fisik ya. At least dia nemuin kamu jauh-jauh dari Amerika mungkin, datang ke Indonesia untuk bertemu dengan kamu. Tetapi jangan sekali-kali melibatkan masalah materi dalam berkenalan dengan someone strangers. Itu aja pesanku. Kalau bisa, keep your money. Kalau kamu pria, traktirlah sewajarnya. Oke? Karena cinta itu bagaikan candu. Kamu bisa hilang sertifikat rumah mungkin kalau misalnya kamu terlalu all out sama orang yang kamu sayang. Nah, di sini ya, pastikan teman-teman kamu tuh juga mengenali. Kalau misalnya kamu merasa aku cocok sama orang ini ya, teman-teman harus dikenalin minimal 1-2 orang supaya kalau ada apa-apa sama kamu ya, mereka akan tahu carinya kemana. Kita nggak pernah tahu someone strangers itu apakah serial killer atau gimana, amit-amit loh. Tapi kamu harus kenalin, at least mukanya, ada capture, ngomong, ketemu, foto bareng. Please lakukan itu ya. Harus sering-sering buat foto memorial bersama dengan teman-teman, karena kalau kamu kenapa-kenapa mereka bisa tahu jejaknya di mana. Ini penting. Let your friends help you. Pastikan bertemu dan berteman dengan orang yang benar-benar tepat ya, bukan untuk ngomporin kamu tetapi menjaga kamu. Kalau kamu nggak punya teman, kalau ke aku curhat harus berbayar gitu. Jadi tapi berbayar itu kan harus ada timbal baliknya ya. Maksudnya berbayar itu aku juga memberikan sesuatu yang all out. Jadi kalau nggak punya teman dan mau konsultasi, silakan hubungi kontak person di video deskripsi di bawah. Oke, dengan siapa terkunci hatinya? B, P, Y, Ena, N, Nano, Mama, A, R, G, C, L ya. Dan untuk zodiaknya aku akan eliminasi 2 ya. Jadi kalau yang nggak keluar ya nggak usah bersedih teman-teman. Hidup itu nggak selalu baik. Kita punya Cancer, Virgo, Capricorn, Libra, Scorpio, Taurus, Aries, Gemini, Sagittarius, dan Pisces. Oke, sekian pembacaan dari aku. Semoga kalian suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.